ditumbangkan dan ini dia Alter Ego Ikutin juga. Tidak lupa kita momen-momen bersama Lina ini. Tapi ya jujur ya untuk Yangon Galacticos. Mereka juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Mungkin awal-awal orang kayak Yangon Galacticos. Ketemu sama tim Wildcard. Mungkin karena lawannya tim Wildcard aja. Kan ada yang ngomong kayak gitu pasti. Iya. Tiba-tiba sekarang mereka 2-0. Dan kebangkitan MLBB Myanmar. Kalau kata MK, sebelumnya banyak yang mengira kami hanyalah kuda hitam. Sekedar bersaing di peringkat 4 hingga 6. Kami ingin mengingatkan kepada semua orang bahwa Myanmar masih kuat. Buset. Statement yang tidak bisa dibantah dan aku pun setuju. Karena yang namanya Myanmar dari dulu tuh emang gak bisa diremehkan. Diremehkan sedikit, coba lihat di beberapa turnamen terparty deh. Yap. Lawan Walaupun AI Esports waktu itu kan pernah. walaupun sebenarnya Bengkok. secara prestasi masih belum terlalu yang mencolok ya. Iya. Untuk Myanmar terakhir kayaknya Di Grand Final M2. ya Ya cuman tetap kan ngegeser-geser orang jadinya. Iya. Loh, bisa jadi kita korbannya loh. jadi batu sandungan soalnya bahaya. Gini. Kita akuin aja faktanya. MPL ID emang masih ketinggalan sama MPL Filipina. Oke. Perwakilan-perwakilannya. Sekarang MPL Malaysia udah mengejar. Jangan kaget kalau nanti Myanmar juga mengejar. Bahkan kalau Myanmar mungkin kan masih di dalam Asia ya yang oke lah kita Oke. lihat juga udah bertahun-tahun selalu ada gitu di international turnamen. Tapi yang perlu diwaspadai juga region-region lain kayak Turki. Nah, makanya. Ini jangan sampai kita cuma jalan di tempat. Ya. Dan akhirnya kita yang disusul pelan-pelan nih Pak Iya. Pulung. Ini mereka bergerak di bawah ombak yang lagi heboh di atas gitu loh bro. Itu dia. Dia bergerak tenang di bawah, tahu-tahu keluar, nah loh. Iya kan, agak mengejutkan. Dan ini dia map reveal untuk game pertama dari Best of 3 series kita. Oke. Akan berbelok ke Dangerous Grass. Akhirnya. Ini dia, dan selalu Alter Ego. Oke. Di hari yang kedua juga Alter Ego mendapatkan map ini. Jadi harusnya akan sedikit ada keuntungan. Ini adalah ketiga kalinya Dangerous Grass. Oke. Apalagi yang akan dibawa oleh keduanya. Jadi kita kayaknya udah nggak bisa predik draft terlalu jauh lagi. Iya. Karena ya mereka punya persiapan apa yang mereka bawa juga. Tapi ya dengan adanya Grok, Yuchong, ditambah lagi dengan Baxia. Ini udah kelihatan jelas sih kalau misalkan emang Baxianya yang ngebuat Yangon tuh jadi lebih fleksibel. Yep. Bisa bawain Benedetta EXP, terus juga masih ada Hellcat Roamer. Tapi di Di band. band dua-duanya. Di band. Coach Shaver memang menunjukkan bentuk respect yang tidak tanggung-tanggung. Betul. Atau emang pengen ngebuka banyak aja buat second pick. Yap, tapi kayaknya memang respect aja sih. Gak mau lah bermasalah nantinya untuk ketemu sama Hellcat. Oke. Masih ada banyak sebenarnya ya, kayak Chusin, Yves masih open, Sora juga masih available, dan Fanny ini juga Yazuke respect. terpantau. Respect untuk Fanny-nya Yazuke. Iya, sama-sama respect ya, wajar ya. Kedua tim yang emang sama-sama sering banget untuk menunjukkan draft-draft yang ortodoks. Jadi wajar banget kalau emang mereka ya udah tahu gitu kan, ini yang power, ini yang harus di-ban, ini yang harus ditutup. Dan begitu juga dengan Alter Ego yang akan membuka satu band lagi. Membuang satu hero agar tidak bisa digunakan oleh Yangon Galacticos dan juga Alter Ego-nya. Kayaknya mid bisa diadu aja ya. Yves Chushin ya, Yves diadu. Chushin. Karena kedua-duanya ini hero-nya Hijume juga. Dan Hijume juga power dengan adanya Yves. Jadi kalau misalkan emang dilepaskan, apalagi mungkin Yangonnya ambil first pick Cloud, mereka bisa ambil Yves-nya. Ya Sora juga masih ada Oke, soalnya. ada Valen. Oh. Bentar. Bau-bau apa nih? AE kayaknya mau mengarahkan sekiranya dia mau ambil Sora. Atau bisa jadi dia mengambil efek-efek sisi dari hero yang lain. Iya, Jadi ini kan tetap agak, kan? agak obvious sebenarnya. Emang tadi pagi kita ada bau hujan, tapi kalau udah jam-jam segini kayak bau awan kayaknya. Cloud. Bau-baunya Sora bisa muncul dengan ada Valentina yang di-ban. Apalagi Grok juga udah nggak ada. Yep. Obvious banget kan kalau misalkan Valennya juga di-ban bukan tanpa alasan. Cuman kalau mereka yang nge-ban di sini dan di sini ya disebut ini obvious, bisa jadi itu sebuah gocekan juga kan bro. Iya, Iya. tapi kan balik lagi, Cloud-nya jadi lepas Pak Polo. Iya. Jadi enak banget. Optionnya jadi banyak. Tapi ternyata Yangon Galacticos memilih ke arah Chushin terlebih dahulu. Mungkin. Aku beranggapan bahwa Yangon udah ngeliat nih Alter Ego dengan Chushin-nya itu lebih fleksibel. Oke. Mereka kemarin bawain Leomord, Cici, dan juga ada Freya. 3 fighters. Jadi ya Chushin-nya bawa Sky Pierce, bawa Genius, bawa Lightning Truncheon. Itu dia udah benar-benar bisa memberikan damage yang eksplosif. Sebagai DPS atau damage per second yang biasa jadi support atau biasa jadi utility, tiba-tiba digeser jadi damager. Yep.
kemarin ya, kita lihat persis ya. Cuman ya kayaknya YG juga tidak termakan dengan harus Sora. Betul. Karena dengan win rate yang sangat-sangat meresahkan. Hehehe. Itu dia, Sora yang diambil tanpa adanya Valentina. Tapi lihat 5 kali kemunculan Sora, 0%. Nah ini dia, di tangan Nino. Apakah ini akan menjadi sebuah jawaban yang kita cari dari kemarin? Karena jujur ya, kalau kita ngomongin soal Sora, aku pun di competitive scene jarang loh untuk lihat dia bermain dengan Heaven's Wrath. Dia pasti mainnya ke arah dari Stormbind terus. Iya, Stormbind-nya Heavy itu. CC pokoknya. Nah, Stormbind-nya ini loh, ngagetin banget. AOE-nya gede kan. Lu diputer kayak begitu gimana gak? Biasanya udah dikomboin lagi, tapi Kari dulu. Match up untuk Claude plus Guinevere. Menarik. Langsung diambil Guinevere. Perdana. Karena ini juga merupakan combo yang sering kita obrolin. Chushin dan juga Guinevere. Tarik aja 1 atau 2 pemain, habis itu dikomboin sama Guinevere udah pasti bakal tumbang. Apalagi Kari sekarang. Makan depannya akan semakin lebih mengerikan, tapi ini dia hero yang Hijumi juga gemar untuk menggunakannya dengan 5 kali pick. 60%. Oke, Yves ternyata yang diamankan terlebih dahulu. Ini match up yang sebenarnya sering kali kita lihat. Cloud Kari, Yves Chushin. Jadi sebenarnya ini masih belum terlalu ada yang jauh ya. Paling ini kita sambut aja nih kemunculan perdananya dari Guinevere. Ya, Guinevere ya. Ya walaupun ada beberapa kali sempat di-ban, cuman masih belum menjadi prioritas ternyata. Dan Tapi ini ini masih- di picknya 3 atas loh. Masih misteri juga sih sebenarnya. Kalau pick 3 atas tuh kadang mungkin langsung tujuannya jungle ya. Tapi kan balik lagi, Guinevere beberapa kali juga muncul sebagai roamer. Dan aku emang sering banget ngelihat bagaimana dinamisnya combo ketika menggunakan Flicker Spatial Migration. Ditambah lagi buat sekarang bandnya Arlot ya. Mereka menghindari combo Chushin, Guinevere, Arlot. Karena itu emang jauh lebih kejam sih dibandingkan dengan Fredrin kan. Kalau Fredrin kan pelan. Kalau Guinevere kan kayak lama, langsung tapi gitu kan. Oke, tapi pick ke band keempat ya dari YG. YG. Yap, Ini- jungle-nya banyak banget sih Yazuke. Leomord. Pool hero-nya jadi semakin luas ya. Udah Iya. mah dia lahir dari MDL yang udah nerapin global ban. Itu dia. Sekarang juga udah eksplorasinya makin luas. Nah itu dia tuh, kalau ngomongin MDL lagi, jalurnya Yazuke yang mulus banget ya. Iya. Dari MDL ke MPL. MPL emang gak jadi juaranya, tapi mereka langsung ke panggung dunia. Iya. Oke. Saya pribadi sih iri. Sama. Iya sama. Ya sama kan. Itulah, jadi semangat buat pemain-pemain MDL lainnya. Kali aja tahun depan jadi tahun depan. Tahun ini menjadi tahun kalian. Amin. Kan tahun ini udah tahun depan ya. Iya. Hah? Ya, maksudnya 2026. Iya sih. Itu dia. Tahun ini jadi tahun... Baru. Udahlah. Oke. Last band dari Alter Ego. EXP, Target. Ini juga bisa dilakukan ya. Karena Ying juga kemarin Bennett sempat kemarin. munculin Bennett. Iya. Dan itu hero-nya Nino juga, jangan lupa ya. Apakah emang mau dilawan aja atau jangan-jangan emang Soranya bakal bermain ke full damage? Kemarin kan kita udah sempat lihat tuh beberapa kali. Stormbind terus. Lancelot. Ternyata Lancelotnya dulu, iya kan? Nggak mau- Guinevere-nya masih ada kayak indikasi ini bisa Kepikiran loh. masih ada ya. Gak mau terlalu Iya. meyakini apa yang ada di pikirannya ya. Mhm. Karena semua bisa terjadi, semua bisa digocek. Apalagi ini adalah YG dan Alter Ego. Ya, ini dia. Dua-duanya. Dua-duanya. Oke, tapi last band dari YG. Romnya kah hero-hero dari Alec? Ya boleh sih untuk Alec ya karena emang Gatot. belum banyak romernya yang muncul. Atau jangan-jangan hero-nya Yazuke juga boleh. Kayak misalkan ada, kalau di sini optionnya ada Hayabusa ya. Yisunshin juga masih ada. Ishunshin ada, Hayabusa ada, tapi takutnya jadi jebakan gitu loh. Kalau ternyata emang dibiarkan ada, kayak emang dipaksa untuk menggunakan salah satunya. Makanya Hayabusanya ditutup sepertinya di sana. Yap. Hayabusa Sanjo. Dan yang keempat, Ini mereka mau ngambil jungler di sini apa gimana? Atau memang roamer dulu sih, Prof? romer Idealnya. boleh sih. Idealnya romer dulu sih. Idealnya roamer dulu aja ya. Biar junglernya Uh, lebih adjustable ya. Gatot gitu. Gatot sih. Ya. Gatot pick untuk Eve dan juga Gatot catch combo. Jadi nanti bisa dipadukan juga dengan adanya Stormbind. Yap. Karena kalau Chow pasti tipis banget ya. Kalau Chow takutnya nanti lawannya malah dipegangin Gatot Leomord gitu. ternyata di sini, Prof. Leomord duluan yang muncul ternyata. Berarti emang udah ada indikasi ya kalau emang mereka mau munculin Leomordnya lagi. Yes, dan berarti 4 kali kemunculan Leomord dengan 25% win rate, satu-satunya yang menang berarti cuma Yazuke. Yasuke, iya itu dia.
Kemarin Kairi udah sempat nyobain dengan menggunakan Leomore-nya tapi ternyata masih nice try dan bertemu dengan Yangon Galacticos juga. Zaura juga gagal tadi. Ya, Zaura juga gagal tadi barusan teman-teman. Dia ada beberapa referensi yang udah sempat kita dapatkan dan memang hanya Yasuke. Cuma Yasuke yang menang. Cuma Yasuke. Cuma Yasuke. Oke, tapi 2 pick terakhir dari YG yang akan menjawab juga kemana perginya untuk Guinevere. Ini dia jawaban dari Guinevere-nya apakah menuju ke Roamer tapi Benedetta udah muncul dan Benedetta Badang berarti Wow. di jungle. Badangnya akan menjadi opener bagi Guinevere sehingga semakin mudah untuk bermain dengan Spatial Migration. Wow, Wah, apalagi nih. ini kombo-kombo gila sih. Badang Ini gue. sisi powernya terlalu banyak sih dan kita tahu ya Benedetta kan akan menggunakan Petrify. Gatot kah Alek? Harus badan juga gak Harus sih? badan soalnya. Se-hybrid-hybridnya Leomord, ya dia bakal kesulitan juga. Nah, apalagi dengan item yang kayak tadi. Iya, apalagi Iya kan? dengan Full offensive damage semua. kayak gitu. Waduh, tetap harus ada brute force minimal ada 1 sih. Karena Iya. untuk mengurangi heavy CC-nya. Karena untuk sekarang kan kita tahu sendiri ya, knock up airborne itu bisa dikurangi durasinya dengan tough boots dan juga brute force Ya. atau efek resilience kecuali ultimate dari Saber dan Kalea. Oke, ini bukan Gatot ya. Bone of Steel. Harus, Apakah? iya. Apakah dan itu dia Bone Gatot of Steel. Kaca. Dan sudah tidak perlu dipertanyakan lagi aku, Papulung dan juga Aul sudah pasti draftnya akan menuju ke Alter Ego. Yap. Terlihat dari cloudnya yang cukup meyakinkan juga. Tapi jangan remehkan atau jangan pandang sebelah mata itu yang akan aku pesankan kepada Alter Ego. Dan sekaranglah waktunya dari Best of 3 Series. Kita akan melihat bagaimana permainan dari seeding satu placement 2-0. Alter Ego versus Yangon Galacticos. Best of 3 series ya teman-teman. Hmm? Siapa yang akan mendapatkan 1 tiket pertama? Yap. Bakal Terigo, Yangon Galacticos, semuanya harus dilewatin di map Danger Grass ini. Jadi untuk M7 World Championship Swiss Stage, mana suaranya? Alright. Oh. Kenapa ada? Tenang, eksorsis. Sabar Belum apa-apa udah eksorsis lagi di situ ya. Tapi ini akan mencari siapa yang akan lebih dekat menuju tenis indoor Menuju duluan. tenis indoor. Ya di knockout yang sudah menyambut juga nantinya. Tapi dengan kehadiran Benedetta as EXP laner yang dimana mobilitas juga yang akan dicari nih. Untuk penggunaan assassinnya. Apalagi ini bukan kemunculannya pertama juga untuk Ying dengan Benedettanya. Cuman yang nantinya akan kita lihat adalah bagaimana teamfight besarnya. Adu AOE yang sangat-sangat besar dari keduanya. Oke. Udah blink. Ngeblink. Ngebling ya. Mundur dulu. Kalau Blink sih nanti bahayanya bakal ada di ketika selesai dengan Thunderbelt ya. Kasih efek slow, nanti juga dia bisa nabung untuk late gamenya karena akan sangat durable sekali. Emblem match yang dipilih dari Guinevere-nya. Yep. Seperti biasa Swift ya ternyata dengan adanya Season Hunter dan juga pemilihan dari emblem ternyata ke Temporal Rain. Cuma nanti Nino emang harus pinter-pinter nyari momen ini ya. Kenapa? Karena tidak ada purify sama sekali. Strombinnya itu akan bisa sangat dimanfaatkan sekali bro. Iya. Tapi ya, Firmness loh ini Arfi. fairness. Oke, Ying. Masih ada serangan dilakukan dan sekarang terkena Karan Nino. First Blood menjadi milik dari Yangon Galacticos. Namun untuk sekarang Yasuke mencoba masuk tapi itu adalah blink padang yang terlalu kuat sepertinya. Ya rotasi yang dilakukan oleh Yangon Galacticos membuahkan hasil yang baik juga ya. 1 point kill terhadap sosok dari Nino. Ini akan menghambat pastinya dari segi growth XP-nya juga. Sementara itu pemain-pemain Yangon Galacticos yang lain masih akan mencari informasi di mana keberadaan pemain-pemain Alter Ego Esports. Karena mereka akan langsung men-setup menuju ke arah turtle-nya. Wah Oke. sampai di-cut loh itu sama Ying. Dan sekarang cukup terlambat mereka mendekat karya dari Turtle-nya. Masih ada what? Yasuke mendadak mendapatkan langsung karena Turtle-nya pertama. Sementara sekarang Ying masih berusaha untuk bisa kabur. Hanya saja ini dia serangan dari Alter Ego. Alter Ego, Retribution Yasuke on point dan bahkan Red Manipulation membantu akhirnya Alter Ego mendapatkan keuntungan yang lain yaitu point kill. Sehingga first blood yang harus dialami oleh Nino itu seperti tidak berarti apa-apa. Ya aku sangat mewajarkan mungkin kalau Yangon Galacticos kaget ya dengan gerakan dari Alter Ego yang memang seperti ini. Welcome to Brawl Server. Yep. Karena emang selalu Alter Ego identik dengan permainan yang akan sangat mencekik kalian. Tapi Yangon
Mereka mendapatkan early yang bagus, tapi tidak bisa dimaksimalkan ketika terambil battle retribution-nya oleh Yazuke. Yep. Timing karena emang ya Linanya juga dari awal udah ke-trigger kan untuk flickernya. Yap, dan ini dia. Kuda Barbel langsung dipanggil kembali. Siap untuk bisa menghujam ke arah siapapun dengan tombak maut yang dia milikin. Iya, tadi momentum itu pas banget ya Retri dan Yazuki udah gak segan-segan sih buka aja baru. Pedangnya. Iya, itu tuh kan di zaman kerajaan dulu gitu tuh ya, pedang bulat kayak begitu. Itu bukan tombak, Pak. Betul. Dia bukan Moskov. Iya. Fokus, Pak. Oke. Oke. Marahin kan? Parahin loh saya. Ya, saya pamit ya. Ya jangan dong. jangan. Jangan. Lagi leading alter ego-nya, Pak. Iya, Oh, iya, iya. iya, iya. Karena Tapi ini sih mungkin dari item ya, karena udah kelihatan banget ada steel leg plate. Mungkin Nino bakal langsung ke CSS Pauldron. oke. Tapi yang cukup serem juga dari Yingnya udah jadi heptasis nih ya. Penetration-nya akan lebih besar lagi juga. Sementara Oh buset, langsung aja. Purify. Purify kali ini Arfi, selamat. BMI Purify untuk bisa menghindari apa yang dilakukan oleh Blink tadi. Dan ini akan menjadi informasi kalau nantinya ada RV join the fight, gak ada Purify, ini akan bisa ditarget nantinya sama Han ataupun Ying dengan Petrify. Oh, ini masalahnya juga kayaknya agak sedikit telat jalan ya. Tapi Sungai sudah memanggil harusnya Nino akan hadir. Apakah bakal dibiarkan begitu saja karena udah dateng Yingnya? Oke, dan mendadak mereka akan melakukan sebuah pertempuran tersebut dan ini dia. Blink hampir saja didapatkan namun sekarang Hunter terjebak di dalam satu reward manipulation. Coba lihat Yasuke membentang tadi dan juga membuat sebuah barricade. Tapi pada berbeda. Serangan kembali dilakukan antara Nino dan juga Arfi. Mereka membuahkan hasil 1 poin kill Han. Down kali ini. Yes, dan tadi yang seperti bahas ya, di mana Ninonya kalah jalan. Wow. Oke, pada berbeda. Hijue tertangkap basah dengan damage yang begitu menyakitkan. Ya harusnya nggak jadi masalah besar ya. Oke lah Hijome tumbang tapi turtle-nya jatuh lagi ke tangan dari Yazuke dan akan dikonvert menjadi keuntungan yang lain kan Orange Buff. Udah mulai ditabrak. Han juga ini pastinya akan segan untuk maju. Akankah direlakan? Yep. Iya. Direlakan. Direlakan sih daripada dia ternyata akan menjadi notifikasi ya. Dan Hijome jujur, iya kita tahu semuanya Latin Ranchan sedang di buff tapi first item berarti menandakan emang alter ego mau team fight, mau bener-bener cukup damage-nya untuk bisa mengeksekusi. Karena nantinya mungkin Alec yang akan ditugaskan untuk menjadi pemilik dari efek Life Bane. Dengan menggunakan Dominance Ice. Dan sisanya kalau kita lihat dari sekarang, Nino, dia emang gak bisa di burst. Tapi apakah... Oke, dengan Fishcraft tadi seperti udah dilakukan dengan Father of Guardian. Blink terjebak. Blink harus merasakan bagaimana sakitnya tampolan dari langit itu. Real ini alter ego satisfying banget sih. Backup yang dilakukan. Semua komunikasi dan bahkan tadi di Turtle pun yang Ninonya kalah jalan sampai udah nyampe duluan. Itu bagus banget bro. Ya telat jalan bukan berarti telat team fight ya. Yes. Karena mereka emang benar-benar menunggu timing yang tepat untuk melakukan team fight dan counter setup yang indah. Oke, kembali terjadi pertempuran seperti yang Nino mengajak Ying baku hantam, tapi kayak Ying lebih memilih untuk mundur dulu. Bang, sabar dulu, relax, tenang, santuy. Oh, Yes. Nino ngerti ya gimana caranya pas dia 1v1 laning gitu kan. Wah, dipanggil lagi kuda Barbelnya dan sekarang Hannya dikejar mau pergi ke arah mana? Han, Solo kill. lompat, solo kill from Yasuke. Solo kill. Yazuke mematch yang dia sumbang cukup modal X. Ini ngejar-ngejar Han. Sehingga Hannya pun tidak nyaman sama sekali. 3.000 dan ini akan semakin bergulir karena alter ego. Dalam keadaan yang sangat-sangat unggul mereka sabar. Mereka tahu dan mereka nggak terlalu mengambil resiko dengan keputusan yang tergesa-gesa. Mereka tahu pasti geraknya kemana dan mau apa bro. Gue lebih suka timingnya sih. Timing yang mereka bener-bener cari tuh tepat sasaran. Jadi kayak nggak miss, nggak kecepatan, nggak terlalu terlambat juga. Dan sekarang mereka bener-bener membuat Yangon Galacticos overthinking. Yap, ini benar-benar ya. Namun di tempat berbeda. Sekarang apa? Turtle of Guardian connect ke arah 2 player. Wow. Merasakan akibatnya. Walaupun turtle-nya berhasil diamankan, tapi setidaknya Hannya pun berhasil langsung dilumpan habis. Yingnya pun masih berusaha untuk bisa kabur. Namun di tempat berbeda, Yazuke dikejar oleh Biasan. Di mana Blinknya masuk ke area dalam. Aduh. Yazuke menjadi korban. Namun coba lihat. Ada pergerakan dari Kari yang tidak terspot. Tapi Nino mencoba untuk bisa mengejar. Terlambat dan Blinknya terjebak sendirian. Arfi bertemu. Blinknya mencoba untuk bisa kabur, akankah bisa diamankan oleh Arfi. Tapi Arfinya mulai mendekat, didorong lagi satu terakhir dan selamat Blinknya. Yes, Blink yang ngebling terus ya dari tadi. Mau coba untuk dikejar, bahkan Arfi sampai tadi buka Purify. Oke, tapi alter ego dapetin outer middle turret. Dapetin lagi beberapa keuntungan yang bisa dimaksimalkan, tapi pelan-pelan. Yangon Galacticos juga dapetin momentumnya, Prof. Aku lebih nggak sabar untuk tim fight besar sih. Apa yang akan direncanakan oleh Nino dan juga Alec.
kita udah lihat 2 kali combo yang begitu dinamis. Connect banget ya. Connect banget dari Nino dengan menggunakan Stormbind, Alec follow up dengan AOG. Dan sekarang keduanya sedang dalam keadaan yang emang dibilang fall off enggak. Dan walaupun tadi Nino sempat kena gank di awal game, tapi ternyata stabil-stabil aja gamenya. Gitu bener-bener dirugikan di sini. Sementara Harvey udah punya ruang untuk farmnya, tinggal 1 item lagi, Corrosion, untuk melengkapi Swift Trinity. Iya, begitu pun dari Stitch ya. Karena Stitch-nya dari tadi masih aman banget loh, belum ada point dead sama sekali. Dan ini yang akan jadi masalah nantinya untuk Alter Ego kalau mau main front to back. Jadi tinggal melihat siapa yang penempatan skillnya lebih on point dan siapa yang nantinya sinkronisasinya lebih nyambung satu sama lain. Dan ini Alec, Kuat banget mereka defense atasnya loh. nah mereka nggak mau kehilangan atas sih lebih tepatnya. Dari tadi bro. Karena mereka bakal tetap coba buat main di bottom lane. Ying Oke. juga. Sekarang ada konsil Hijume. Hijume ada flicker yang harus dikeluarkan pula. Yap. Oke, ini lebih ke react untuk nyari aman aja ya Hijumenya daripada dia tumbang. Akan berbahaya karena Lord udah mulai dicicil, ditarik dan dipancing pastinya dari Yangon Galacticos untuk membuat dari Alter Ego keluar. Dan Oke. dicarilah informasinya oleh Alec terlebih dahulu. Tara sekarang Blink di dalam peremputan. Ada Lina yang mencoba untuk bisa memberikan gangguannya juga. Alec masih berjibaku sendirian saja. Unbreakable ke arah yang berjauhan. Masih cukup menahan ya dari AOG dan juga Revitalize-nya. Karena itu bakal ngebuat dari Yangon nanti bakal Mendadak. Loh, apa yang terjadi? Apa terlalu Guardian? Bahkan tadi Real Manipulation mau sekarang coba lihat Ninonya. Harus mundur terlebih dahulu, belum ada jatuh korban. Namun sekarang Blink! Hampir saja Blink bisa didapatkan. Namun sekarang Han bersembunyi. Han, ini begitu mengerikan. Yap, gak ada Han, tapi Alec Walah tertangkap langsung dilompatin Spatial Migration. Tapi dicuekin sepertinya Alec. ya, Alec bukan target yang diinginkan oleh Han ya. Dia lebih ke sabar dulu dan akhirnya reset lagi untuk keduanya dari segi upaya untuk ngepoke dari Lord duluan tadi untuk Yangon Galacticos. Tapi Alter Ego mereka harus aware sih dimana keberadaan dari Han kayak tadi. Itu kalau lengah dikit, Arvi yang gak punya Purify bisa jadi korban. Udah pasti ya, tapi udah kejawab kayaknya. Kenapa Sora memiliki win rate 0% di Swiss Stage? Karena semua pemain udah ngerti banget kalau ada Sora ya menghindar sejauh mungkin. Oke. Namun kali ini Jumenya malah tertangkap basah. Tapi Blinknya pun langsung mendapatkan balasan yang cepat. Dan para berbeda Yingnya pun menjadi korban. Namun sekarang Stitch yang mengantarkan damage yang sangat besar ke arah Yazuke. Hampir Yazuke bisa mendapatkan ke arah Stitch. Tapi Lina aja satu terakhir gagal mendorong. Lina masih dikejar dan mereka semua sangat bijaksana. Mereka mundur. Tidak mau memaksakan. Iya, 1 tukar 2 ya. Hijume tumbang tapi Ying Blink pun menjadi ganjaran sehingga kali ini dari Alter Ego Esports mereka take over Lordnya. Alter Ego berhasil untuk bisa kembali menguasai teamfight yang mereka inginkan. Tuh Alter Ego yang sekarang tuh kayak gini Gila. bro. Bisa ngitung. Ya tentunya thanks to Coach Sever yang menanamkan mindset. Jangan main jelek, itu udah di-delete. Mainnya sekarang emang harus main bagus, harus main rapih. Makanya lihat Alter Ego. Mereka punya keunggulan yang begitu luar biasa, Iya. 4.000 gold. Ini revamp sih. Pasifnya udah gak ada. Dan lihat Yazuke, item kedua Brute Force. Untuk mengurangi efek sisinya karena dia tahu lawannya adalah Chushin, lawannya adalah Guinevere. Dia ingin menghindari efek-efek yang akan membuat Leomordnya jadi useless. Dan sekarang baru selesai dengan Endless, gak akan ada masalah karena dia punya damage. Buset dia apa terlalu Guardian dan itu connect! Wow! Blessing dua Arvi! Walaupun untuk kali ini Arvi terkena impact tadi seperti dari Petrify. Mau tidak mau tapi setidaknya ada Stitch yang memang sudah dihilangkan dengan cukup cepat. Lordnya masuk, Lordnya hilang tapi mereka mendapatkan beberapa pertahanan lagi. Itu dia dash dari Kari yang gak terlalu jauh sampai akhirnya AOE dari Aduh, sakit AOG pisan. yang kena juga. Tumbang akhirnya dan Alter Ego Esports base turret tengah berhasil mereka hancurkan. Atas Oke, juga. dan sekarang kuda berbeda kembali dipanggil Lina aja hampir menjadi korban dan atas. Kembali dirumpuhkan. Benar-benar DNA Brawl server di bawah habis-habisan sama Alter Ego hari ini. Ya brawl server tapi dalam keadaan yang sangat disiplin. Iya. Mereka gak gegabah loh untuk in and out kayak gimana tapi lihat Ying Oi. maju. Oke, lo, what happened? Tembok yang sudah walaupun mau dihantam kembali, namun sekarang ada Spatial Migration yang begitu mengerikan dari Connect. Tapi sekarang hanya berhasil kabur, dikejar oleh Yazuke di bagian belakang, Spatial Migration kembali. Alec yang masih ada Immortal Yik yang mencoba untuk bisa maju dan juga mengajar dan menghantamkan bagaimana damage yang mereka miliki, tapi shutdown. Alec
menjadi korban. Ya, Immortalnya pecah tadi, dia mau coba untuk nangkep ke arah stage. Tapi ada backupan dari Lina yang ngeganggu banget dengan crowd control dari segi lantern flare-nya juga. Sampai akhirnya stage masih pede lagi untuk maju. Dan sedikit defensif yang menguntungkan untuk Yangon Galacticos lah ya. Mereka bisa keluar dari zona persembunyiannya dan bahkan menghancurin outer middle turret. Iya, karena Alter Ego-nya juga tadi kayak terlalu dive. Dan terlalu terpisah karena emang terbagi menjadi dua untuk team fight-nya. Buat sekarang Stitch-nya udah punya satu senjata yang cukup untuk menjawab bagaimana kehadiran dari Yazuke dan juga RV. Wind of Nature. Efek dari Wind Ancient-nya yang nanti bakal membuat semua physical damage yang akan ditahan terlebih dahulu bagi Stitch. Dan ini yang akan dicari sama Yangon Galacticos late game dari Kari. Karena untuk kekuatan front to back, mereka kuat banget. Oke, konsil. Banar pergi tapi Blink menghancurkan itu semuanya. Ya, Alex sebenarnya gak lepas ya matanya untuk stage terus menerus. Cuman hati-hati ya, hal-hal kayak gitu kadang bisa jadi bahaya kalau kejauhan. Tapi Han-nya juga bahaya sih, 3 hit loh itu. Oke juga. Ya, karena balik lagi ya, Marksman Trinity. Semakin lama game berjalan, di mana Hunter Sword-nya juga akan semakin lebih mematikan lagi. Dan halo, kamu. Cuek ya tapi ya. Cuek sih itu. Ngapain juga mau baku hantam berdua. Cuma dengan adanya cicilan-cicilan dari Arfi, memanggil lagi adanya Yangon Galacticos untuk berada di area dari Lord. Tapi lihat di mana Blink berada. Tidak terdeteksi. Ya, ini flanking-flanking yang akan mengerikan sih sebenarnya ya. Akan seperti apa awareness yang dimiliki oleh Alter Ego dan Blink Conceal. Oke, Blink udah berhasil mendapatkan seperti karya Yazuke dan kuda Barbielnya Oh. pun terlewat. Begitu mengerikan tapi real one manipulation. Dengan pada berbeda, Patrol Guardian Stitch sedikit lagi dikejar oleh Arfi. Satu terakhirnya. Stitch down. Dan Han-nya pun kehilangan arah. Masih ada Arfi mencoba untuk bisa mengejar. Arrow tiba-tiba dikeluarkan. Mau kemana Han? Masih ada Winter Crown. Tapi tidak akan mendukung lama karena selesai. 3 player dari Yangon Galacticos menjadi notifikasi. Iya, Super Wave Minion yang akan dihantarkan oleh Alter Ego. Hanya misalkan 2 pemain dari Yangon, akankah mereka bertahan? Oke. Sepertinya tidak. Sepertinya tidak. Mereka lebih memilih Lord. Tapi Nino menjadi penjaga gerbang di situ. Iya, dijagain, dipandangin dari kejauhan untuk tidak mendekati ke area Lord. Yang akan coba dieksekusi oleh Alter Ego. Arfi sendirian tapi Ying gak gentar. Ying bakal coba untuk maju. Oke, Alek dihajar oleh Ying. Sementara sekarang Arfi tepat berada di depan Lord menunggu kehadiran dari Yazuke. Kan seperti apa lagi? Ada position yang begitu baik tadi dimiliki oleh Blink. Tapi ketahuan sekarang posisinya dan mereka mempercepat untuk bisa mendapatkan karena Lord. Blink dipaksa mundur. Yap, dan harusnya tidak akan ada kontes yang bisa dilakukan ya. Penjagaan yang maksimal dilakukan oleh Alter Ego Esports. Dan Lord berikutnya ini akan semakin membuat dari Alter Ego enak karena udah gak ada base turret lagi. Mereka bakal straight dan mengawal Lord tersebut. Ditambah dengan Malefic Gun dan Wind of Nature. Arfi, good eye, mata yang bagus banget untuk targeting yang dia tuju. Karena memang dalam kondisi seperti ini, alangkah baiknya langsung direct attack aja ke Stitch. Paksa Wind of Nature-nya keluar. Karena memang semakin lama game berjalan, Karinya akan semakin lebih mematikan. Dan Nino mencari celah. Nino juga menunggu flicker yang dia miliki. Karena dia udah cukup banget dari segi item. Dia nggak bakal dengan mudah untuk bisa ditumbangkan. Kecuali kalau Nino diangkat-angkat nih sama Lina terus di basic attack sama Stitch. Oke, wait. Nih kenapa nih? Bertiga nih. Oke. Tapi sekarang Lord akan masuk ke dalam area Patrol Guardian. Korek tadi karena beberapa lain begitu baik. Kombinasi Strombitnya dan sekarang base-nya coba lihat. Base-nya? Sedikit lagi. Base-nya bisa ditumbangkan dan ini dia. Alter Ego dihina tidak tumbang dipuji. Jangan dulu bang. Itu dia Alter Ego Esports. Alter Ego yang beda. Alter Ego yang melupakan pasifnya. Dengan begitu luar biasa game pertama berhasil mereka dapatkan dan menjadi satu langkah lebih dekat. Menjadi tim pertama yang lolos ke knockout. Dihina nggak tumbang. Dipuji, jawab hoki aja bang. Alter Ego yang memenangkan game yang pertama dengan sangat bersih. Seolah tidak ada kesalahan yang mereka buat. Mereka bermain di panggung dunia dan menunjukkan bahwa mereka adalah tim yang memiliki gameplay kelas dunia. Satu momen dari Yangon Galacticos tidak cukup untuk bisa membuahkan hasil comeback bagi mereka. Yangon mencoba untuk mencari jawabannya nanti di game yang kedua, tapi Alter Ego reset dulu. Alter James
tenang dulu. Karena kita akan menuju ke game yang kedua dari Best of 3 Series. 1 game lagi bagi Alter Ego. Kakinya Alter Ego sudah ada di tenis outdoor. Tinggal 1 langkah lagi untuk menuju ke indoor. Sebenarnya masih DX Hall Day One. Dikit lagi. Dikit lagi. Tapi menjadi tim pertama loh. Dan satisfying banget, eye-gasm banget untuk bagaimana backup satu sama lain yang dilakukan oleh Alter Ego. Terutama Alek. Gak akan membiarkan siapapun sendirian, dia selalu siap dengan AOG, dia tahu targeting. Dan bahkan bermula dari Turtle juga itu Alek duluan yang masuk dan ini bagus banget tadi dari Stormbin-nya. Dan Blink 2 kali dia nampol, bener-bener nampol Natalia. Iya. 2 kali yang terakhir lagi, momen terakhir tuh. Wah itu sih jujur ya kalau kita ngomongin soal setup semuanya benar-benar terkalkulasi dengan matang sekali. Terutama Alek sih. Alek kan emang dari dulu power banget dengan Gatotnya. Bahkan pertama kali Alek muncul waktu itu. Masih Owen. Itu di-ban-banin terus. Iya masih Owen dulu ya. Masih Owen. Ya mungkin. Pertama aku lihat Owen tuh di Onyx. Ya, mana kan Del? Onyx Prodigy. Ini ya, ini gue yakin ya, ini si Alek. Kalau di Si dia Alek. Si dia Alek. Iya Alek nih, kalau dia tuker nama lagi nih jadi Owen, pasti banyak orang bilang nih si Owen ngapain masuk lagi sih? Alek mana? Enggak gitu. Banyak Ada orang-orang pasti salah paham. banyak Enggak. orang kayak gitu, Prof. Bukan.